Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Barok, NIM 204104040030. Saya di sini akan mempersembahkan sebuah video untuk menempuh UTS Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya. Selanjutnya, fungsi partai politik di negara demokrasi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang yang senada. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana asosiasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Selanjutnya, klasifikasi partai politik. Yang pertama, partai tunggal. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, bipartai. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum, dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Dengan demikian, jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Yang ketiga, multipartai. Sistem multipartai jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran dan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada suatu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa untuk koalisi dengan partai-partai lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.